Saya salah batuk lagi pakai tangan. Kita melanjutkan pembahasan tentang topik bersama Yesus dalam badai, dan ini adalah sesi yang ketiga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian online ini kami tetap mendapatkan kesempatan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman-Mu yang kalau dikatakan cocok dengan sikon pada saat ini, karena kami menghadapi satu jenis badai, yaitu wabah virus corona ini. Dan teks yang kami bahas adalah para murid yang bersama Yesus dalam sebuah perahu yang terkena badai yang sangat hebat. Tuhan, kami mohon supaya Engkau hadir baik di sini maupun di rumah dari semua yang ikut dalam kebaktian online ini, dan memimpin, mengarahkan, memberkati kami di dalam acara firman ini. Tolong hamba-Mu menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, khususnya suara yang seringkali terganggu, dan berikan juga pimpinan, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang Dia butuhkan, supaya seluruh firman bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi, bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, supaya jangan semua itu keluar dan kembali dengan sia-sia, tapi biarlah semuanya tertanam, tumbuh berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan bagi kami semua yang mendengar, tolong Tuhan berikan kami hati yang terbuka, dan secara khusus di rumah mungkin ada banyak gangguan, tolong berikan kami konsentrasi dan jauhkan semua gangguan kalau boleh, sehingga semua bisa berkonsentrasi dari awal sampai akhir. Dan berikan terang secukupnya supaya semua bisa mengerti, dan Roh-Mu kiranya memberikan penerapan kepada kami masing-masing lebih jauh lagi daripada penerapan yang diberikan oleh hamba-Mu, karena hanya Engkau yang tahu kebutuhan kami masing-masing. Dan kami berdoa supaya setelah kami mendengar dan mengerti, Engkau berikan kami ketundukan, dan biarlah kami percaya pada kebenaran firman, dan kami menanggapinya dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan, betul-betul bisa melaksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari untuk kemuliaan nama Tuhan. Setan pasti bekerja di sini maupun di rumah masing-masing. Kuatkan semua kami menghadapi godaan dan terangnya di dalam bentuk apapun. Dan juga di tempat ini kami berdoa untuk listrik dan semua peralatan, khususnya perekaman yang kami gunakan, dan juga cuaca yang bisa mengacaukan semua. Tolong jaga semuanya Tuhan, supaya semua berjalan dengan baik, dan dengan demikian seluruh firman disampaikan dan diterima dengan baik sampai seluruh kebaktian ini selesai. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Seperti tadi saya katakan, ini adalah session yang ketiga. Jadi pada session yang pertama kita hanya membahas bahwa Yesus yang berinisiatif mengajak para murid untuk menyeberangi Danau Galilea. Dan dalam sesi yang kedua, murid-murid mentaati ajakan itu, tapi taat kok kena badai gitu ya. Itu sesi yang kedua. Dan ini adalah sesi yang ketiga. Kita akan melihat sikap atau tindakan dari para murid pada waktu menghadapi badai itu. Jadi ini sesi yang ketiga. Kita baca teksnya, saudara. Nggak usah seluruh teks ya, karena kita hanya bahas ayat-ayat tertentu. Matius pasal 8-nya kita baca mulai ayat yang ke-24 dan 25. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Lukas 8 ayat 23. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa.
Ia pun bangun lalu menghardik dan seterusnya. Lalu Markus 4:35 sampai 41 kita tetap baca seluruhnya karena sebetulnya inilah teks yang kita bahas. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Kalau membaca ayat 39, "Diam, tenanglah." Mungkin saudara kepingin saya cepat-cepat sampai di sana barangkali ya. Bagaimana ini reaksi atau komentar pendeta yang buas ini terhadap omongannya satu pendeta yang katanya disuruh Tuhan untuk menggunakan kata-kata ini terhadap virus corona dan efeknya dalam dunia ekonomi dan sebagainya. Tapi harap bersabar, kita belum sampai di sana ya. Jadi kita saat ini melihat sikap murid-murid dalam badai itu. Kita baca ulang Markus 4 ayat 38b. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Saya waktu pertama baca teks ini saya bingung, kata peduli atau peduli ya. Saya lalu lihat di internet KBBI, ternyata peduli itu salah ya. Nah, ngerti kenapa Indonesia menggunakan kata peduli? Yang benar itu peduli. Jadi dalam sepanjang teks khotbah ya, makalahnya kalau nanti saya mendapatkan, kalau saya mengutip ayat ini saya tetap menggunakan kata sesuai dengan ayatnya, peduli. Tapi kalau saya menggunakan kata itu sendiri, saya tuliskan peduli ya. Jadi memang sebetulnya peduli salah. Seharusnya engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara, hal yang pertama bisa kita lihat dari kata-kata ini, jelas sekali bahwa murid-murid itu menjadi takut. Saudara, beberapa di antara murid-murid Yesus itu adalah penjala ikan di danau itu. Dan karena itu sudah biasa berlayar atau naik perahu di danau itu. Dan danau itu memang sering kali terjadi badai dan terjadi mendadak. Maka mereka seharusnya sudah biasa mengalami badai. Dan seharusnya mereka tidak takut. Karena saudara, apa yang bagi orang biasa seperti saudara saya, yang merupakan badai, bagi orang yang terbiasa pelautnya, yang sudah terbiasa mengalami badai, itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Tempo hari saudara, saya sudah pernah menceritakan waktu saya pergi ke Sendang Biru, pantai selatan dari Malang. Lalu naik sebuah perahu, itu perahu motor. Ya bisa cukup mungkin untuk 7, 8 atau 10 orang bisa mungkin. Dan bukan pergi ke Pulau Sempu, tetapi mengelilingi Pulau Sempu lalu kembali lagi. Membutuhkan waktu 1,3/4 jam untuk seluruh perjalanan. Dan waktu itu bagi saya anginnya keras, lalu hujan rintik-rintik juga. Dan satu orang di dalam perahu itu sampai muntah-muntah tidak karu-karuan. Saya sudah ceritakan saudara, waktu masih dari pantai Sendang Biru menuju ke Pulau Sempu, kan masih begini dulu, lalu baru mengelilingi begini ya. Waktu sini ombak tidak terlalu keras karena terhalang oleh pulau itu. Tapi begitu mulai mengelilingi begini lalu di laut lepas, waduh, ombaknya betul-betul luar biasa. Luar biasa hebatnya dan betul-betul terlihat kayak wah tenggelam, setiap saat kayak tenggelam karena pada waktu ada di
tekuan bawah gini, ombak itu betul-betul kelihatan di atas, saya bakal menimpa kami gitu ya. Dan rasanya perahu itu tergoncang, nggak karuan pegangan tiangnya perahu itu nemen dulu ya. Dan terus terang memang takut, semua yang di dalam perahu itu takut, dan nggak ada yang tidak, kecuali waktu saya lihat ke belakang, tukang perahunya. Apa yang dia lakukan, saudara? Dia duduk metingkrang. Saya tidak tahu metingkrang itu bahasa Jawa, bahasa apanya. Pokoknya kakinya ditumpangkan ke kaki satunya, layek-layek begini, saudara ya. Ditumpangkan begini, rokokan. Saya jengkel lihat kan orang ini. Bagi saya badai, bagi dia biasa sehari-hari, tidak ada apa-apa itu. Jadi saudara, para murid ini sebetulnya penjala ikan mestinya terbiasa, seharusnya tidak takut. Bahwa ternyata mereka semua takut pada saat ini menunjukkan bahwa badai itu luar biasa hebatnya. Ini bukan badai yang biasa terjadi, lebih dari biasanya. Namun mungkin memang serangan setan, saya tidak tahu. Tapi pokoknya badai ini bukan badai yang pada umumnya terjadi. Karena kalau pada umumnya terjadi, mereka tidak bakal takut. Mereka takut semua, termasuk yang nelayan. Maka menunjukkan badai ini luar biasa hebatnya. Dan tempoh hari sudah kita bahas bahwa dalam Injil Matius kata yang digunakan itu bisa menunjuk pada gempa bumi. Seharusnya berarti gempa bumi, gitu ya. Mari kita lihat sekarang Markus 4 ayat 37. Lalu mengamuklah taufan. Sudah taufan dikatakan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara, kalau badai sampai ombaknya masuk ke perahu, ini memang luar biasa mestinya ya. Waktu saya di Sendang Bir itu enggak sampai, saya kira enggak sampai ada ombak yang menyembur masuk ke dalam perahu, itu enggak sampai. Tapi tetap itu bagi saya terasa luar biasa hebat. Saudara, bagaimanapun saudara, mereka jadi takut. Dan rasa takut ini bagaimanapun, sekalipun mungkin untuk pikiran yang pakai logika, ya nggak salah lah. Kenapa mesti salah? Ada badai, bahaya, takut? Nggak bisa, saudara. Sesuai dengan iman Kristen atau sesuai dengan Alkitab, rasa takut seperti ini tetap menunjukkan kelemahan iman mereka atau ketidakadaan iman mereka. Saudara, saya harap perlu hati-hati kalau saya bicara soal iman dalam persoalan ini. Kalau saya katakan iman mereka lemah atau bahkan mungkin tidak ada, itu saya tidak berbicara tentang saving faith. Saya tidak berbicara tentang iman yang menyelamatkan. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, Pengganti, dan sebagainya. Bukan itu yang saya bicarakan. Karena dalam Alkitab ada banyak jenis iman. Iman itu, saving faith, itu kalau urusan kita mau diselamatkan, diampuni dosanya, dipastikan masuk surga dan sebagainya, tidak masuk neraka, itu saving faith. Yang dibicarakan di sini bukan itu. Iman bisa misalnya pada waktu kita berdoa kita beriman. Atau Roma 8 ayat 28 kita imani pada waktu ada bahaya, ada kerugian, ada apapun yang menyakitkan, kita percaya semua akan mendatangkan kebaikan. Tuhan mengatur untuk kebaikan kita. Itu jenis-jenis iman yang lain. Nah, ini iman di dalam bahaya. Nah, itu yang saya bicarakan. Jadi saya bukan bicarakan saving faith, tapi iman dalam bahaya. Ada bersama dengan Yesus. Mengapa gerangan mereka perlu takut? Di situ yang saya bicarakan iman mereka lemah atau bahkan tidak ada. Dan saudara, hal seperti ini mungkin tidak akan pernah mereka sadari seandainya mereka tidak mengalami badai ini. Jadi di sini pertama-tama kita sudah melihat badai ini ada gunanya, menunjukkan kepada mereka kelemahan mereka sendiri, menunjukkan kelemahan iman mereka pada waktu mengalami bahaya. Kalau kita sekarang ada wabah virus corona, kita rasa takut. Bisa jadi takutnya akan wabah itu sendiri mengenai kita atau orang kita cintai, lalu kita mati, atau orang kita cintai mati dan sebagainya. Atau ketakutannya dalam urusan ekonomi, atau ketakutannya dalam urusan politik, ada kerusuhan,
atau dalam ada kejahatan, atau dalam urusan-urusan yang lain, apapun saudara. Pokoknya kalau saudara sampai takut, betul-betul takut, apalagi panik dan sebagainya, maka itu secara sama dengan murid-murid ini menunjukkan kelemahan iman saudara. Lagi-lagi saya tidak bicara tentang saving faith. Iman saudara pada waktu ada bahaya, saudara takut, iman saudara lemah atau tidak ada. Dan saudara laki-laki kalau itu terjadi, maka wabah virus corona ini juga ada gunanya bagi kita, menunjukkan kita apakah iman kita tuh hebat atau lemah di dalam menghadapi bahaya. Dan kalau kita sekarang disadarkan bahwa iman kita tuh lemah, maka mungkin kita bisa mengambil langkah-langkah untuk menguatkan iman itu. Misalnya dengan banyak belajar firman, dengan lebih banyak berdoa, dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara, Adam Clarke berkata demikian, satu keuntungan dari ujian-ujian adalah membuat kita mengetahui kelemahan kita. Memang saudara, orang belajar sekolah ya, kalau tidak ada ujian, tahu dari mana mereka pintar atau goblok, tahu dari mana mereka selama belajar dalam 1 tahun itu mereka maju atau tidak maju atau gimana. Tahu dari mana? Ujian itu yang menunjukkan mereka maju, mereka pintar, mereka goblok, dan sebagainya. Dan pada waktu dalam perjalanan kerohanian kita, ujian terhadap iman kita, itu satu keuntungannya adalah membuat kita menyadari kelemahan kita. Kita takut, kita sadar, waduh, aku selama ini pikir aku ini sudah hebat imannya. Ternyata menghadapi seperti ini, aku ketakutan, aku panik, dan karu-karuan. Nah, kalau saya tahu, ambillah langkah-langkah untuk menguatkan iman. Khususnya belajar firman lebih banyak, dan juga berdoa lebih banyak, lebih mendekat kepada Tuhan, dan sebagainya. Sekarang saya berikan kutipan yang lain, The Bible Exposition Commentary, yang mengatakan demikian. Betapa sering dalam ujian-ujian kehidupan kita condong untuk meniru murid-murid yang tidak beriman dan berteriak, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Bahaya yang terbesar bukanlah angin atau ombak atau gelombang. Itu adalah ketidakpercayaan dalam hati dari murid-murid. Bahaya terbesar kita ada di dalam kita, bukan di sekitar atau sekeliling kita. Ini menjelaskan mengapa Yesus dengan lembut memarahi mereka dan menyebut mereka orang-orang yang imannya kecil atau tidak percaya. Mereka telah mendengar ia mengajar firman dan telah melihat dia melakukan mujizat-mujizat, tetapi mereka tetap tidak mempunyai iman. Adalah ketidakpercayaan mereka yang menyebabkan rasa takut mereka, dan rasa takut mereka membuat mereka mempertanyakan apakah Yesus sungguh-sungguh peduli. Kita harus berhati-hati terhadap suatu hati yang jahat dari ketidakpercayaan. Ibrani 3 ayat 12. Tadi ada kata yang saya salah eja lagi ya. Saya dari dulu pikir kata itu bunyinya mujizat. Kemarin lagi-lagi saya cek di dalam KBBI, ternyata mestinya mujizat ya. Jadi pakai Z mestinya. Jadi ini mestinya nanti diganti. Saudara, para murid dikatakan tidak mempunyai iman. Dan tadi sudah saya katakan, iman itu yang dimaksudkan bukan iman dalam urusan keselamatan. Tapi saudara, kalau kita melihat dalam Ibrani 3 ayat 12, mari kita baca ya. Iman apa yang dibicarakan? Ibrani 3 ayat 12 mengatakan, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena yang murtad dari Allah yang hidup. Ini yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, dalam terjemahan King James, an evil heart of unbelief. Suatu hati yang jahat dari ketidakpercayaan. Saudara, iman apa yang dibicarakan? Kalau menurut saya dilihat dari ayatnya, ini adalah saving faith. Jadi sebetulnya tidak cocok kalau ayat ini digunakan. Dan ini mengajar kita juga untuk melihat ya, para penafsir tidak selalu menggunakan ayat secara cocok. Jadi pada waktu saya membaca buku, siapapun yang menulis, bahkan orang-orang hebat, saya tahu seorang penafsir reform yang sangat hebat, William Hendrickson misalnya,
Dan saya sangat sering, bukan cuma kadang-kadang, sangat sering melihat dia menggunakan ayat, cuma ditulis ayatnya. Pada waktu saya baca ayatnya, ini tidak ada cocoknya sama sekali bagaimana ayat ini dipakai. Dan ini membuat kita mesti waspada, saudara ya. Tidak semua orang tulis ayat itu mesti benar. Baca ayatnya, lihat cocok atau tidak, dan sebagainya. Saudara, kembali kepada kutipan ini yang saya ingin bicarakan. Yang di atas, yang di warna merah itu, bahaya yang terbesar bukanlah angin atau ombak atau gelombang, tapi bahaya yang terbesar adalah ketidakpercayaan dalam hati dari murid-murid. Problem terbesar kita ada di dalam kita, bukan di sekitar kita. Ini benar juga untuk kita saat ini. Kita sekarang ada dalam badai wabah virus corona ini. Itu bahaya, ya. Tapi itu bukanlah bahaya yang terbesar. Bahaya yang terbesar adalah ketidakpercayaan di dalam hati saudara. Kalau saudara terus-menerus khawatir, kalau saudara terus-menerus takut, kalau saudara terus-menerus panik, maka ini merupakan ketidakpercayaan. Dan itu bahaya yang terbesar di dalam saudara, bukan di sekitar. Coba saudara renungkan. Setiap mendengar misalnya di Indonesia naik 300 sekian orang, kemarin itu 407 dan sebagainya. Wih, tambah lama-lama naik. Saya bingung, khawatir, takut. Wah, ini bentar lagi kena aku, bentar lagi keluargaku, bentar lagi anakku mati, bentar lagi suamiku mati, atau istriku mati. Apakah saya takut semacam demikian? Lalu dalam dunia ekonomi, waduh, bentar lagi suamiku dipecat, bentar lagi kali makan apa? Dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara, kalau burung pipit dikasih makan, apakah Tuhan tidak mempedulikan saudara? Kalau saya takut dalam hal semacam demikian, bukankah itu sudah menunjukkan ketidakpercayaan? Dan itu adalah problem yang terbesar. Para murid itu dalam sepanjang hari itu mendengar firman, juga melihat Yesus melakukan mujizat-mujizat. Tapi saudara, mereka tetap imannya berantakan, tidak karu-karuan pada saat ini. Jadi saudara, fakta bahwa kita banyak belajar firman itu tidak menjamin bahwa iman kita tuh pasti hebat. Maka perlu diuji. Memang kalau mau mengobati iman yang tidak hebat, belajar firman, belajar lebih banyak. Tapi juga bukan hanya belajar, berdoa, makin dekat kepada Tuhan dan sebagainya. Dan dengan berkat Tuhan dan dengan anugerah Tuhan, maka mungkin iman kita bisa ditumbuhkan. Kalau kita belajarnya tidak mau, berdoa tidak mau dan sebagainya, jangan berharap imannya bisa ditumbuhkan. Dan saudara, ini ujian bagi kita. Saudara gagal, nggak masalah gagal, asal saudara mau bangun dan berusaha untuk maju, supaya iman yang berantakan itu ditumbuhkan. Dan kalau lain kali menghadapi hal seperti ini lagi, kita tidak menjadi takut, atau bahkan dalam wabah ini kita berhenti untuk takut. Memang waspada, hati-hati, itu beda dengan takut, khawatir, panik dan sebagainya. Kalau memang kita jaga-jaga, kalau Surabaya di lockdown, lalu kita beli bahan makanan selama itu bukan menimbun secara berlebihan, menurut saya itu tindakan berjaga-jaga yang waras, yang seharusnya dilakukan semua orang selama mereka mampu mengusahakan uangnya. Ya, itu berjaga-jaga. Juga kalau di jalan, saya lebih, kalau misalnya terpaksa keluar, saya akan lebih banyak berhati-hati lihat kanan kiri. Karena ya kejahatan bisa terjadi dimanapun. Kalau saya misalnya lari di sekeliling rumah saya, kompleks rumah saya, memang saya kalau lari bawa besi kecil karena saya lari sambil mukul dan sebagainya. Tapi besi kecil itu bukan cuma untuk latihan, saudara. Besi kecil itu bisa jadi senjata. Kalau orang rampok saya, tak sawat sama itu, kena, itu pasti kalau kena dada saja mematahkan rusuknya itu pasti, saudara. Jadi kalau menekan kepalanya bisa mati orangnya. Jadi saudara, berjaga-jaga semacam demikian beda dengan takut, khawatir dan sebagainya. Kita waspada, kita berjaga-jaga,
Menurut saya itu harus dan itu logis dan waras. Tetapi takut, khawatir, lebih-lebih panik itu tidak beriman. Saya lanjutkan saudara. The Bible Exposition Commentary mengatakan demikian. Ini hanyalah satu dari banyak pelajaran-pelajaran yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya di sekitar Danau Galilea yang akrab itu maksudnya dengan mereka. Dan setiap pelajaran menyingkapkan beberapa kebenaran baru yang sangat bagus tentang Tuhan Yesus. Mereka telah mengetahui bahwa Ia mempunyai otoritas untuk mengampuni dosa, untuk mengusir setan-setan, dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Sekarang mereka menemukan bahwa Ia bahkan mempunyai otoritas atas angin dan laut atau danau. Ini berarti bahwa mereka tidak mempunyai alasan untuk pernah merasa takut lagi, karena Tuhan mereka ada dalam kendali secara terus-menerus dalam setiap keadaan. Jadi saudara, selama ini mereka sudah melihat Yesus ngusir setan. Jadi setan tidak perlu ditakuti. Yesus sembuhkan penyakit, berarti memang Dia sangat-sangat berkuasa. Jadi saudara, mereka lihat banyak sebetulnya, tapi baru kali ini melihat, setelah ini ya, pembahasan ini memang belum, tapi setelah ini Yesus tenangkan badai, berarti Dia berkuasa atas nature atau atas alam. Jadi saudara, ini menunjukkan Yesus sebagai Tuhan. Dia memang berkuasa atas segala sesuatu. Dalam keadaan yang paling buruk pun, ini kan buruk, dalam keadaan yang paling buruk pun Dia berkuasa. Dia berdaulat. Dia mengendalikan segala sesuatu. Bahkan kalaupun terlihat sudah betul-betul kacau dan kelewat batas, rasanya Dia tidak mengendalikan. Dia tetap mengendalikan. Saudara, misalnya dalam kasus Lazarus, sakit, Yesus santai-santai, lalu pelan-pelan jalan ke sana, sampai di sana kelihatannya sudah terlambat ya. Dia sudah mati 4 hari. Dan bagi Maria dan Marta mungkin, wah ini sudah sikon yang sudah tidak usah berharap lagi. Waktu sakit mereka bisa berdoa. Waktu mati sudah tidak ada perlu yang didoakan. Ini sudah kebablasan. Tapi saudara, ternyata Yesus tetap bisa membangkitkan Lazarus, melakukan mujizat yang luar biasa. Saya tidak berkata bahwa zaman sekarang Dia tetap mau melakukan itu. Dia tidak berubah, ya. Dia tetap bisa membangkitkan orang mati. Jangankan 4 hari, yang 400 hari juga bisa kalau Dia mau. Tapi persoalannya, apakah Dia mau? Saya percaya sekarang pun Dia bisa menenangkan badai kalau Dia mau. Tetapi persoalannya, apakah Dia mau? Jadi saudara, dari satu cerita di mana Dia melakukan sesuatu, tidak bisa ditarik rumus bahwa Dia selalu akan melakukan hal itu. Karena itu hati-hati kalau membaca Alkitab yang bentuknya cerita. Cerita itu bukan rumus. Di sini Dia hentikan badai. Tetapi saudara, waktu Paulus terkena badai dalam Kisah Rasul 27, kenapa Dia tidak hentikan? Jadi yang mana yang mau dijadikan prinsip dalam hidup kita? Dia tidak hentikan, Dia hentikan atau Dia tidak hentikan? Dua-duanya tidak. Kadang-kadang Dia ketemu orang, Dia sembuhkan. Kadang-kadang yang datang banyak, Dia sembuhkan semua. Kadang-kadang ada banyak, Dia sembuhkan cuma satu, seperti di kolam Bethesda itu. Kadang-kadang ada orang banyak datang, Dia tinggal. Nah saudara, yang mana yang jadi rumus? Tidak ada. Dia mau sembuhkan atau tidak, tergantung kehendaknya, tergantung rencananya. Dia mau tenangkan badai atau tidak, tergantung kehendaknya, tergantung rencananya. Karena saudara, hati-hati selalu dalam baca cerita Alkitab yang bentuknya cerita sejarah. Dia bisa mengulang, tapi Dia tidak selalu mau mengulang. Ya, di satu saat Dia tenangkan badai, saat yang lain Dia biarkan badainya. Di saat yang tertentu Dia menyembuhkan orang, tapi waktu Paulus sendiri ada duri dalam daging, Dia biarkan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi saudara, jangan lihat cerita sejarah
jadikan rumus. Ini kesalahan yang banyak dilakukan oleh orang-orang khususnya dalam dunia karismatik. Yesus sembuhkan orang dari penyakitku, harus sembuh. Tuhan tidak pernah janji sembuhkan penyakitmu. Dia bisa sembuhkan, bisa tidak. Kalau kamu sakit, berdoalah. Bisa dia sembuhkan, bisa juga tidak. Bisa dia kurangi, bisa dia perberat sampai saudara mati, bisa. Jadi kita punya hak untuk minta, tapi kita tidak punya hak menuntut. Tuhan harus loh ya. Yang kamu haruskan loh siapa? Kita tuh manusia dan dia Tuhan. Dia yang punya hak menentukan mau sembuhkan atau tidak, mau tenangkan badai atau tidak, dan sebagainya. Dan saudara, dalam khotbah-khotbah saya sering memberikan peraturan-peraturan hermeneutiks supaya saudara melihat. Karena dengan mengetahui seperti itu, saudara bisa melihat bahwa orang-orang ini selalu ngawur kalau saya nafsirkan Alkitab, khususnya model cerita. Coba saudara main Facebook dan lihat, ada orang sakit begitu ya, lalu doanya, Tuhan Yesus sembuhkan, oleh biru-birunya kami disembuhkan dan sebagainya. Lalu amin, 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 banyak-banyaknya amin. Padahal yang diomong itu salah. Bilur dan sebagainya. Yesaya 53 itu tidak bicara penyakit jasmani, itu penyakit rohani. Kedua, kalau Yesus sembuhkan penyakit, tidak berarti semua penyakit mesti disembuhkan. Tidak berarti orang itu harus disembuhkan. Kenapa bilang amin semua? Saya sering dalam tanda petik secara kurang ajar, di tengah-tengah berpuluh-puluh amin, saya bilang tidak amin. Dan kalau orangnya ada yang nanya, tak jadi hebat sama saya. Saya bukan ingin geger, saya ingin membetulkan pemikiran yang kacau balau, yang luar biasa banyak. Dan semua itu karena cerita sejarah dijadikan rumus. Ingat, cerita sejarah tidak bisa jadi rumus. Ingat itu selalu, ya. Jadi saudara, kita lanjutkan di sini. Yesus membawa murid-muridnya ke dalam bahaya badai itu untuk memberikan pelajaran bagi mereka bahwa dia selalu memegang kendali atas sikon apapun. Kalau dia selalu memegang kendali, tidak berarti dia selalu meredakan badai, menyembuhkan penyakit, tapi dia tetap pegang kendalinya. Ya, apakah mau sembuhkan atau tidak, mau tenangkan badai atau biarkan, itu haknya dia. Semua di tangannya dia. Kalau sekarang dia membawa kita ke dalam badai wabah virus corona beserta semua side effect-nya, apakah ini suatu kebetulan? Saya yakin tidak ada kebetulan. Orang reform tidak percaya kebetulan. Apakah ini di luar rencana dan providensianya? Tentu tidak. Dia pasti ingin mengajar sesuatu kepada kita, bahwa ia selalu memegang kendali dalam setiap sikon. Dan saudara, ini setidaknya satu hal yang harus saudara pelajari dalam wabah ini. Wabah ini hebat. Saya sudah dari tempoh hari mikir, saudara ya, tidak mungkin kita tidak terbuka celah sama sekali, itu tidak mungkin. Setidaknya saya beli air galonan, dan pada waktu beli air galonan, orang itu angkat galonnya, angkat ke rumah saya angkat dari luar rumah masuk ke dalam rumah. Kalau orang itu misalnya sakit, virusnya nempel ke galon, galonnya saya pegang, virusnya nempel ke saya. Dan galonnya terus di situ, saya mau cuci seluruh galon, cuci dengan sabun atau kasih desinfektan. Satu galon besar dan saya beli bisa 8 galon, tidak masuk akal dicuci semua, kan lucu. Memang kalau sayanya, setelah saya angkat galon dan sebagainya, saya mandi, bersihkan semua sabun, diamkan 20 detik paling sedikit, sesuai dengan teori pokoknya. Tapi tetap saudara, galonnya kalau ada virusnya, ya ada virusnya. Memang pada waktu saya gunakan galonnya, tuang dan sebagainya, saya cuci tangan lagi, tapi tetap virusnya ada di rumah kan. Memang mati dalam waktu beberapa jam, saya tidak tahu berapa jam. Tiap benda bisa berbeda-beda. Katanya kalau logam bisa lebih dari 12 jam, saya tidak ngerti.
Tapi selama berapa jam itu tetap bisa menularkan. Juga waktu itu saya bayar. Kalau bayar, ada susuknya. Saya tidak mau disusui 2.000 belani aku kena virus. Tapi orangnya tidak mau, tidak nyusui. Tidak. Sungkan dia. Ya tetap nyusui, ya sudah. Tak taruh di tempat, biarkan uangnya. Tidak tahu berapa lama. Kalau ada virusnya, mati gitu lah. Tapi saya tahu bagaimanapun, tidak mungkin. Celah selalu ada. Jadi kita di sini tergantung, bersandar kepada Dia yang selalu pegang kendali. Kita tetap berhati-hati semaksimal mungkin. Tapi mengira celahnya selalu ada. Bersandarlah kepada Dia. Bergantunglah, berdoalah. Apakah Dia harus mengabulkan doa kita? Tidak. Bisakah kita tetap terkena? Bisa. Tapi setidaknya kalau kita sudah berusaha maksimal dan kita sudah berdoa dan sebagainya, tetap terkena, ya sudah, itu kehendaknya Dia. Dan kita mesti berserah pada kehendaknya Dia. Kehendakmu jadilah, bukan kehendakku. Bukanlah begitu. Mari kita melihat, melanjutkan. The Bible Exposition Commentary lagi mengatakan demikian. Di sana ada sedikitnya 3 alasan yang baik mengapa tak ada dari mereka dalam perahu merasa terganggu, sekalipun keadaannya kelihatannya mengancam atau menakutkan. Sebetulnya tidak boleh takut gitu ya. Ada alasan baik yang membuat mereka sebetulnya tidak ada yang boleh takut gitu ya. Pertama-tama, mereka mempunyai janjinya bahwa mereka akan pergi ke seberang. Kan Yesus ngajak mereka ke seberang. Masa tenggelam di tengah? Tidak mungkin. Perintah-perintahnya selalu adalah tindakan-tindakan memampukannya. Perhatikan ya, kata-kata ini saya garis bawahi hijau, nanti saya akan jelaskan. Dan tak ada apapun bisa menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian dari rencana-rencananya. Ia tidak menjanjikan suatu perjalanan yang mudah, tetapi ia memang menjanjikan ketibaan yang terjamin di tujuan mereka. Kedua, Tuhan sendiri ada bersama mereka. Jadi apa yang ada di sana untuk ditakuti? Mereka telah melihat kuasanya didemonstrasikan dalam mujizat-mujizatnya. Jadi mereka seharusnya telah mempunyai keyakinan yang lengkap bahwa ia bisa menangani keadaan itu. Untuk alasan tertentu, murid-murid belum mengerti bahwa ia memang adalah Tuhan dari setiap keadaan. Terakhir atau ketiga, mereka bisa melihat bahwa Yesus ada dalam damai secara sempurna, bahkan di tengah-tengah badai itu. Dia bisa tidur ya. Fakta ini saja seharusnya telah menguatkan hati mereka. Yesus ada dalam kehendak Allah dan tahu bahwa Bapa peduli kepadanya, maka ia tidur sebentar. Yunus tidur selama badai karena ia mempunyai suatu perasaan aman yang palsu, sekalipun ia sedang lari dari Allah. Yesus tidur dalam badai karena ia betul-betul aman dalam kehendak Allah. Saudara, Markus 4 ayat 35 itu ajakan Yesus itu ya. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi memang dia mengajak ke seberang. Masa dia lalu tenggelam di tengah? Ajakannya kan jadi ajakan yang konyol kalau begitu. Nah sekarang saya akan jelaskan bagian yang saya berikan warna hijau itu ya. Hati-hati dengan kata-kata itu. Sekalipun ini penafsir yang tergolong bagus, tetapi di sini dia memberikan kata-kata yang buruk. Perintah-perintah Tuhan selalu ada tindakan-tindakan memampukannya. Berarti penafsir ini mengatakan kalau Tuhan memberikan perintah, Tuhan selalu memberikan kemampuan. Saudara, saya tidak setuju sama sekali dengan bagian itu. Kalau Tuhan memerintahkan, tidak berarti bahwa Dia selalu memberikan kita kemampuan untuk melaksanakan perintahnya. Sebagai contoh saudara, Dia memerintahkan kita untuk sempurna seperti Bapa. Dalam Matius 5 ayat 48. Saya tanya, bisakah kita sempurna? Itu perintahnya. Apakah Dia memberikan kita kemampuan untuk bisa menjadi sempurna? Hanya orang bodoh yang menjawab ya. Dia menyuruh kita sempurna, ya betul. Apakah Dia memampukan? Tidak. Kita tidak pernah bisa sempurna.
Nanti kalau kita mati baru kita disempurnakan. Dan ingat ya, ajaran yang mengatakan bahwa kalau Tuhan memerintahkan, maka Ia selalu memberi kita kemampuan untuk mentaatinya. Tahu ajaran dari mana? Itu adalah ajaran sesat dari seorang yang bernama Pelagius. Orang ini konfrontasi dengan Agustinus pada abad yang keempat, dan aliran dia disebut Pelagianisme ajarannya, ya. Tapi cukup sering ada orang Kristen, paling sering yang berpandangan Armenian, yang juga mempercayai pandangan ini. Pelagius itu mempercayai Tuhan itu memerintahkan, pasti dia berikan kekuatan. Lalu dia memberikan suatu ilustrasi gitu ya. Tidak ada bapak yang begitu gila punya seorang anak umur 3 tahun disuruh ngangkat beras yang beratnya 100 kilo. Nah, itu ilustrasinya. Jadi bapak itu ya sama. Masa dia memberikan kita perintah yang kita tidak mungkin lakukan? Saudara, kemampuan mentaati itu memang ada. Pada zaman Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa. Pada saat itu mereka bisa berbuat dosa, mereka bisa mentaati, ya. Tetapi sejak Adam jatuh, semua manusia terseret. Semua manusia lahir dalam keadaan dosa asal dan punya kecondongan kepada dosa, sehingga semua manusia ada dalam keadaan total depravity, kebejatan total, atau total inability, ketidakmampuan total. Memang kalau ini doktrin reform, Armenian tidak percaya ini, ya. Tapi ini sudah saya jelaskan khususnya pada khotbah Jumat Agung kemarin. Jadi manusia di luar Kristus tidak bisa taat sama sekali. Pada saat orang yang tidak percaya itu mulai percaya pada Kristus, maka Roh Kudusnya masuk ke dalam dirinya, dan sekarang dia mulai bisa mentaati Tuhan. Tapi mau taat secara sempurna tetap tidak bisa. Jadi saudara, hati-hati dengan kata-kata tadi yang saya garis bawahi dan warna hijau. Hati-hati dengan ajaran yang seperti itu. Orang-orang seringkali tidak menyadari, dan ilustrasi itu kelihatannya logis sekali. Saudara, bukan salahnya Tuhan kalau kita tidak bisa mentaati. Salahnya manusia secara keseluruhan. Waktu Tuhan ciptakan bisa mentaati, Adam dan Hawa bisa mentaati. Tapi saat mereka jatuh, kondisinya berubah, dan Tuhan tidak menurunkan hukum-hukumnya, sehingga hukum-hukum itu jadi terlalu tinggi bagi kita untuk ditaati. Kita tidak mungkin bisa mentaati. Justru karena itu kita butuh Yesus sebagai juru selamat. Karena kita tidak mungkin taat, kita pasti dosa. Bahkan banyak tanpa juru selamat. Masuk neraka itu bukan mungkin, tetapi pasti. Saya lanjutkan saudara. Saya yakin bahwa badai dan rasa takut yang sama juga dialami oleh orang-orang dalam perahu-perahu yang lain yang menyertai mereka. Sebagian ini hanya diceritakan dalam Injil Markus, tidak ada dalam Matius maupun Lukas. Kita baca Markus 4 ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka di dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Jadi ada satu perahu para murid dan Yesus, perahu-perahu lain juga menyertai dia. Jadi bukan satu perahu yang terkena, tetapi ada orang yang berpandangan aneh. Mari kita baca kata-kata dari pulpit commentary ya. Beda, saya tidak tahu bacanya nama ini gimana. Dan orang-orang lain telah berpikir bahwa perahu dalam mana Kristus berada adalah satu-satunya perahu yang diombang-ambingkan oleh badai ini, supaya Kristus bisa menunjukkan kuasanya dalam membatasi daerah dari badai itu. Jadi perahunya banyak, yang kena badai cuma perahu satu ini, yang lain tidak. Itu pandangan mereka, tidak tahu apa dasarnya, tapi saya pikir itu pandangan gila. Saya lanjutkan. Tetapi adalah jauh lebih memungkinkan bahwa perahu-perahu yang lain juga mengalaminya, karena mereka berada sangat dekat dengan perahu dalam mana Kristus berada. Di sana pasti ada alasan untuk referensi tak langsung pada perahu-perahu ini,
Dan makin lebar jangkauan dari badai itu, makin besar kelihatannya kuasa ilahi Kristus dalam menenangkannya. Dan makin besar jumlah kesaksian pada realita dari mujizat itu. Jadi saudara, makin besar, makin hebat kuasanya kelihatan. Bayangkan kalau cuma salju pedok mungkin 10 meter, radius 10 meter, itu tok yang badai. Dan itu sama sekali tidak masuk akal juga. Bagaimana itu angin itu memang alamiah kok. Saya sudah katakan letak geografisnya sedemikian rupa, badai datang mendadak. Kalau datang seluruh danaunya kena, malah bisa cuma air yang di perahunya Yesus yang kena, yang lain tidak. Saya tidak ngerti mengapa orang bisa mikir dengan pikirannya begitu tidak masuk akal. Dan saya menolak sama sekali kalau hanya perahu Kristus itu yang mengalami badai. Perahu-perahu yang lain tidak bisa tidak. Pada waktu mereka mengikuti perahu Kristus, mereka juga terkena badai. Jadi saudara, apa yang bisa kita dapatkan dari hal ini? Kita bisa melihat bahwa dekat atau bersama dengan Kristus, atau dekat atau bersama dengan orang yang beriman yang saleh, memang di satu sisi bisa mendapatkan berkat. Tapi ingat, di sisi lain bisa juga mendapatkan bahaya atau penderitaannya. Jadi kecipratan berkatnya bisa, kecipratan penderitaan atau serangan setannya bisa juga. Jatuh tetap mau dekat dengan Kristus atau dekat dengan orang beriman yang saleh, atau mending menjauhi. Menjauhi, berkatnya juga tidak dapat, bahayanya juga tidak, kecipratan berkatnya juga tidak. Orang-orang ini bersama Kristus dari pagi, mereka dapat berkat firman dan sebagainya. Mungkin ada yang disembuhkan dari penyakit, ada berkat. Tapi pada waktu sekarang ikut ke danau, mereka dapat bahaya, kecipratan bahaya juga. Saudara, orang-orang saleh, Yusuf misalnya, waktu Yusuf di rumahnya Potifar ikut kecipratan berkatnya. Bahkan Yusuf di Mesir, seluruh Mesir kecipratan berkatnya. Waktu 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan dan sebagainya. Waktu Yakub di tempatnya Laban kecipratan berkatnya. Ternaknya berkembang luar biasa gara-gara Yakub. Jadi saudara, orang dekat dengan orang yang beriman yang saleh memang bisa kecipratan berkat. Tapi juga sadari, ada positifnya, ada negatifnya. Bisa kecipratan bahayanya atau penderitaannya. Karena orang beriman ini mendapatkan serangan setan. Dan serangan setan mengenai juga orang-orang di sekitarnya, keluarganya dan sebagainya. Jadi saudara, itu risiko yang harus berani ditanggung. Tidak bisa tidak. Tidak bisa mau enaknya tok, tidak enaknya tidak mau. Tidak bisa semacam demikian. Karena kita masuk dalam poin yang kedua. Murid-murid menjadi takut. Karena apa? Karena Kristusnya kelihatannya tidak peduli. Saudara, mari kita lihat Markus 4 ayat yang ke-38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Saudara, memang banyak kasus dia kelihatan tidak peduli ya. Banyak kasus. Sekarang ini mungkin saudara merasakan itu. Kok tidak ditolong aku ya? Kok keluargaku ada yang kena, bahkan keluargaku ada yang mati. Dalam dunia aku ekonomi, duitku habis, kok Tuhan tidak nolong, dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, ada banyak kasus Yesus seakan-akan tidak peduli. Dan kuncinya adalah seakan-akan. Kalau dia tidak peduli pada orang yang bukan anaknya, itu bisa. Tapi dia tidak peduli sungguh-sungguh pada orang yang betul-betul adalah anaknya, itu tidak bisa. Tuhan tidak bisa tidak peduli pada anaknya. Contoh lain saudara, di mana Yesus seakan-akan tidak peduli adalah pada waktu Yohanes 11 Lazarus sakit. Orang-orang ini beriman kepada dia dan sangat mengasihi dia. Dan waktu Lazarus sakit, Maria dan Marta kirim pesan. Yesus terima pesan itu.
Tapi dia sengaja tinggal 2 hari lagi, lalu santai-santai pergi ke sana. Sampai di sana Lazarus sudah mati 4 hari. Apa pikiran mereka kira-kira, saudara? Sampai pada saat itu, kok Tuhan ini gimana? Dikasih pesan kok tidak peduli tuh. Pesan itu boleh dikatakan suatu doa kan, tapi tidak peduli. Sering berdoa dan Tuhan kelihatan tidak peduli. Juga waktu Yohanes Pembaptis ada dalam penjara, sampai imannya goncang. Dia dipenjarakan, dan dia mendengar berita Kristus lakukan apa. Kok tidak lakukan apa-apa untuk dia? Jadi saudara, kalau sekarang saudara, atau nanti, bukan sekarang saja, nanti juga, kapanpun ada bencana, ada penderitaan, ada penyakit, ada kekurangan, ada bahaya apapun, dan Tuhan seakan-akan tidak peduli, maka jangan terlalu percaya bahwa dia betul-betul tidak peduli. Itu cuma seakan-akan. Saudara, di sini akan saya berikan beberapa pembahasan atau kutipan tentang ketidakpedulian Kristus terhadap badai yang kita alami. Pertama, poin A, saudara. Kristus hanya tampaknya saja tidak peduli, tetapi sebetulnya dia selalu siap menolong kita. Pulpit Commentary mengatakan demikian. Kristus tidur pada waktu perahu sedang tenggelam. Itu kelihatannya seperti kecerobohan atau kealpaan. Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Kecerobohan atau kealpaan itu hanya kelihatannya. Di sana tidak ada bahaya yang sebenarnya. Itu bukan kali yang terakhir sang guru kelihatannya mengabaikan miliknya. Bagi gerejanya dalam badai penganiayaan yang hebat, bagi gerejanya dalam badai penganiayaan yang hebat, bagi umatnya dalam kehidupan pribadi mereka, dalam badai pencobaan atau kesengsaraan melalui mana mereka lewat, Kristus bisa sering dan memang telah sering kelihatan seperti tidak mempedulikan dan acuh tak acuh. Tetapi ia selalu tersedia di dekat kita, selalu siap untuk bertindak pada saat yang tepat. Percayalah, dia tidak pernah telat, saudara. Bagaimana kalau keluarga kita mati? Itu bukan telat, memang waktunya mati. Dia tidak pernah telat. Kelihatan tidak peduli, dia tidak pernah tidak peduli. Karena termasuk poin B, saudara. Segala sesuatu ditetapkan dan diatur oleh Allah untuk kebaikan kita. Ini doktrin reform memang. Bahkan yang ngaku reform pun banyak yang tidak percaya. Tapi saya percaya dengan mutlak. Dan karena itu, semua badai yang kita alami pasti berguna untuk kita. Tidak bisa terjadi badai di danau itu kalau bukan Tuhan menetapkan dan Tuhan mengatur terjadinya. Dia mengatur mungkin dengan menggunakan second cause atau penyebab kedua, setan dan sebagainya. Tapi pasti Tuhan menetapkan dan Tuhan mengatur. Badai wabah virus corona ini sama, tidak bisa ada kecuali Tuhan merencanakan, menetapkan, mengatur terjadinya. Stephen Tong ngajar anak-anak, Tuhan tidak ciptakan virus. Kalau bukan Tuhan yang ciptakan, lalu siapa? Saya tidak setuju dengan dia. Pada waktu dia urusan dengan Niko, saya pro dia. Tetapi pada waktu dia bicara ngajar anak-anak itu, Tuhan tidak ciptakan virus, saya tidak setuju dengan dia. Virus itu real, ya, nyata, punya substansi, tidak bisa ada kalau tidak diciptakan. Jadi saudara, semua yang ada dan itu di luar Tuhan mesti ada karena Tuhan yang menciptakan. Kalau sesuatu tidak real seperti dosa, itu lain. Yang berbuat yang menciptakan. Tapi sesuatu yang real, meja ini, botol ini, apa saja, termasuk virus, termasuk bakteri, apa saja, itu mesti ada karena Tuhan menetapkan dan Tuhan mengatur terjadinya. Berarti dia menciptakan itu. Dan seluruh badai itu, karena itu memang direncanakan dia dan diatur oleh dia.
itu pasti membawa kebaikan bagi kita kalau kita memang betul-betul adalah anak Tuhan. Mari kita melihat kata-kata dari Charles Haddon Spurgeon. Dia memang seorang baptis, tetapi dia Calvinis yang full ya. Bedanya dia dengan Calvinis yang betul-betul Calvinis hanya dalam urusan baptisan. Jadi adalah fitnah dari Suyanto Liao kalau mengatakan Spurgeon ini cuma percaya 2 poin dari tulip. Tidak bisa lebih gila dari fitnah seperti itu. Saya berikan komentar dia. Tidak ada kuasa yang merupakan hukum alam yang bertindak sendiri. Semua kuasa ada pada Allah. Hukum-hukum alam hanyalah merupakan huruf yang tidak mempunyai kuasa. Allah mengerjakan segala sesuatu. Apa yang telah dikatakannya sendiri, aku menciptakan terang dan aku menciptakan kegelapan. Terpikir hanya yang bagus Tuhan yang cipta? Tidak. Terang dia cipta, gelap dia cipta. Saya berikan ayatnya, Yesaya 45:7. Tidak ada benih yang berkembang dalam tanah. Tidak ada kuncup yang berkembang menjadi suatu keindahan. Tidak ada bulir jagung yang matang untuk panen tanpa Allah. Berbahagialah ia yang di dalam segala sesuatu melihat Allah yang hadir. Memang saudara, ada orang yang mengatakan bahwa seorang Calvinis adalah orang yang melihat Allah dalam segala sesuatu. Apakah sudah melihat Allah dalam wabah virus corona ini? Dalam dampaknya dalam dunia ekonomi dan sebagainya. Apakah sudah melihat Allah atau hanya virusnya? Virusnya yang seharusnya tidak kelihatan mata, itu nanometer. Saudara lihat. Allahnya yang maha besar, saudara lihat. Saudara, berbahagialah ia yang di dalam segala sesuatu melihat Allah yang hadir. Jalan dari tindakannya pasti benar. Dan jika itu menyebabkan kita sedih, bagaimanapun kita merasa bahwa ia tidak dengan senang hati menyakiti kita atau menyedihkan kita tanpa rencana. Saya baca ulang ya. Jalan dari tindakannya pasti benar. Dan jika itu menyebabkan kita sedih, bagaimanapun kita merasa bahwa ia tidak dengan senang hati menyakiti kita atau menyedihkan kita tanpa rencana. Pada waktu kita merasakan tangannya, kita mencium tongkatnya. Saya tidak terlalu mengerti persis apa arti dari kata-kata ini. Daripada mengatakan guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa, kita berteriak dalam penyerahan. Itu Tuhan. Baiklah, biarlah ia melakukan apa yang ia anggap baik. 1 Samuel 3 ayat yang ke-18. Ayatnya saya berikan di sini. Yesaya 45 ayat 7. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Masih kurang? Baik buruk Tuhan yang menciptakan. Ada bencana, ada virus, ada kematian, Tuhan yang menciptakan. Kalau bukan Tuhan yang panggil orang itu pulang, orang itu tidak bisa pulang, saudara. Semua orang yang mati, Tuhan yang bunuh. Jahat kan dia bunuh? Hukum itu di bawahnya dia ya. Bagi kita membunuh dosa, bagi dia tidak. Kalau kita tidak dibunuh sama dia, kita tidak pernah bisa masuk surga. Saya berikan kutipan Spurgeon selanjutnya. Kita percaya bahwa segala sesuatu, besar atau kecil, ditentukan dalam rencana kekal dan pasti akan terjadi seperti mereka ditentukan. Spurgeon jelas percaya doktrin penetapan segala sesuatu yang saya ajarkan, ya. Dan ini kepercayaan dari semua ahli teologi dan peneliti reform yang sejati. Yang tidak percaya ini jangan sebut diri reform, mereka penipu. Besar atau kecil, besar itu bisa gajah, bisa meteor, bisa planet. Loh, itu kalau yang planet atau bintang yang lain nabrak bumi, lo ya semapir buminya. Tapi kecil, virus itu nanometer, saudara ya. Nano itu di bawahnya mikro ya. Jadi mili 1/1000-nya 1/1000, 1/1000 mili ya. Saya kira seperti itulah, saya tidak tahu. Atau saya tidak ngerti lah, pokoknya sendiri itu. Tapi jelas sangat kecil.
kelihatan mata pun tidak memungkinkan. Tuhan mau ngurusi hal-hal kecil. Dulu orang-orang itu mendebat, masa Tuhan ngurusi hal-hal kecil? Dia pakai baju biru, sana setrip-setrip, sana baju batik, sini baju apa? Masa kayak gitu diatur sama Tuhan kecil-kecil? Saudara, dari hal yang kecil timbul hal yang besar. Dari virus yang kecil timbul hal yang besar. Orang bisa mati, seluruh dunia bisa berantakan, tidak karu-karuan. Jadi kalau yang kecil tidak ditentukan, yang besar juga ikut tidak ditentukan, saudara. Dia berdaulat atas segala sesuatu hanya kalau dia menentukan besar maupun kecil. Kalau tidak, dia tidak berdaulat dan dia bukan Allah. Saya lanjutkan. Doktrin ini menjadi tempat tersembunyi dari suatu pencobaan. Kita memandang pada roda-roda yang berat atau membosankan dari predestinasi dalam perputaran mereka yang tidak menyenangkan, dan takut bahwa mereka akan menghancurkan kita menjadi bubuk. Allah mempunyai rencana dan jalannya, dan rencananya adalah bagi kemuliaannya sendiri maupun bagi kebaikan umatnya. Siapa di antara kita menginginkan supaya Tuhan menyimpang dari rencananya yang kudus dan murah hati atau penuh kasih karunia? Ia telah menentukan yang terbaik. Apakah kita menghendaki ia berubah? Ia telah menentukan segala sesuatu dengan bijaksana. Apakah kita menghendaki ia menentukan yang lain? Jangan berkata engkau tidak peduli kalau kita binasa, tetapi percayalah bahwa sebaliknya dari binasa, keselamatanmu yang lengkap atau sempurna akan dimajukan oleh semua peristiwa-peristiwa dari providensia. Wabah ini mau merugikan kita bagaimanapun. Dalam urusan kerohanian, dia pasti berguna bagi kita. Dan untuk itu kita mesti bersyukur adanya wabah. Ya, tidak berarti kita lalu tidak berusaha menghentikan. Karena untuk masa yang akan datang kita tidak tahu. Yang lalu terjadi itu pasti rencananya. Yang akan datang kita tidak tahu rencananya. Dan kita harus mengusahakan yang terbaik sesuai dengan logika kita. Sekarang saya lanjutkan dengan poin C. Mungkin kita menganggap bahwa kalau orang-orang brengsek terkena badai atau bahkan mati dalam badai itu, maka itu sudah pada tempatnya. Tapi kita tidak bisa menerima bahwa kita yang betul-betul beriman dan mengasihi atau mentaati Tuhan terkena badai. Tapi saudara ingat ya, orang yang dididik atau dihajar oleh Tuhan justru adalah orang yang dikasihinya. Memang kalau mati tidak berarti dididik, tapi ya dipanggil pulang. Tapi untuk keluarga yang kepaten ini, kematian orang dicintai ini, mereka dididik. Saudara, jangan selalu pikir hanya orang brengsek terkena bencana. Jangan tidak mau terima kalau orang yang percaya, beriman, saleh terkena bencana. Jelas ajaran sejarah Alkitab maupun sejarah dunia tidak seperti itu. Tujuh laki-laki mengatakan demikian. Kami adalah rasul-rasulmu. Kami mengasihimu. Kami menghabiskan hidup kami untukmu. Apakah engkau tidak peduli bahwa kami atau kita binasa? Kami bisa mengerti bahwa perahu yang mengangkut pemungut-pemungut cukai dan orang-orang berdosa tenggelam. Tetapi apakah engkau tidak peduli atau kalau kami atau kita binasa? Kadang-kadang di bawah kesukaran kita bertanya-tanya, mengapa kita ditimpa penderitaan seperti itu? Karena kita merasa bahwa Tuhan telah menjaga kita dari dosa-dosa yang kita ketahui dan memimpin kita di jalan kekudusan. Dan karena itu kita tidak melihat penyebab khusus untuk hajaran ini. Tidak dituliskan sebanyak yang aku benci aku hajar. Jauh dari itu. Tetapi tertulis sebanyak yang aku kasihi ku tegur dan ku hajar. Itu dalam Wahyu 3:19. Orang-orang kesukaan surga disukai oleh Allah ya, adalah pewaris-pewaris dari tongkat untuk hajar ya. Tidak dikatakan ranting-ranting yang tidak berbuah dibersihkannya. Tidak. Mereka akan dipotong sama sekali pada saatnya dan dibuang ke dalam api. Tetapi dituliskan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Yohanes 15 ayat 2.
Emas dimasukkan ke dapur api karena ia adalah emas. Tidak ada gunanya memasukkan batu dan sampah ke sana. Tahu arti ya? Semuanya ayat Alkitab yang dia pakai, yang dia kasih, yang diajar. Adakah seseorang yang menghajar anaknya tetangga? Yo, diantemi tonggo, saudara. Saudara menghajar anak saudara sendiri. Anak tetangga mau ugal-ugalan sakarepmu lah, selama tidak ganggu kita. Mau nakal, mau nyuri, mau jadi apa sesukanya, itu urusan tetangga. Tuhan tidak menghajar anaknya tetangga. Tetangganya cuma satu, setan. Kalau anak setan, Tuhan tidak ngajar. Tuhan hukum iya, tapi menghajar tidak mungkin. Tapi yang dia kasih, anaknya sendiri, diajar. Jangan heran kalau lihat orang itu nyolong yang apa, pokoknya semua ada. Kalau kok tidak ada bencana, loh, dosa sedikit langsung digebuki sama Tuhan. Bersyukurlah daripada dibiarkan seperti itu, lalu jadi apa nanti? Dan ranting-ranting ada yang berbuah, ada yang tidak berbuah. Yang tidak berbuah itu pasti menunjuk pada orang-orang Kristen KTP. Itu dibersihkan, tidak ada, dipotong, dibuang dalam api. Ranting yang sudah berbuah berarti orang Kristen. Kalau tidak bisa berbuah, dibersihkan, potong nih daun-daunnya supaya mungkin nutrisinya pergi ke buahnya dan buahnya menjadi lebih besar dan lebih bagus dan sebagainya. Jadi saudara, untuk ranting yang berbuah justru diperhatikan, dipotongi sakit supaya berbuah lebih banyak. Emas dimurnikan, sampah lah ya buat apa dimurnikan, apanya dimurnikan. Jadi kalau saudara mengalami hajaran, maka percayalah itu untuk kebaikan saudara. Karena kita masuk dalam poin D. Juga ada orang percaya yang dalam badai mengharapkan terjadinya mujizat. Tetapi ternyata Tuhan tidak memberikan mujizat yang dia inginkan. Dia menganggap Tuhan tidak peduli kepadanya, padahal merupakan sesuatu yang lebih hebat. Ini kata-kata Spurgeon nanti ya. Kalau Tuhan menopang kita dalam badai, daripada kalau dia mengeluarkan kita dari badai atau menghentikan badai. Atau dia tidak berikan badai, atau dia berikan badai, begitu minta dikeluarkan. Lebih hebat lagi, ada badai, dibiarkan ada badai, tetapi Tuhan menopang kita, sehingga dalam badai pun kita bisa bersuka cita, bersyukur. Yang luar biasa bagus untuk orang-orang luar, ini jauh lebih bagus. Nah, biasanya kita memikirkan seperti itu, bukan? Selalu kalau sakit minta langsung sembuh. Nah, mikirkan bahwa kalau dalam keadaan sakit kita tetap bisa berjuang, memuliakan Dia, melayani mati-matian, itu menjadi sesuatu teladan yang luar biasa bagi orang banyak. Tidak pernah mikirkan, bukan? Mari kita lihat kata-kata Spurgeon. Mungkin saudara-saudara yang kekasih, kita berpikir bahwa Yesus tidak peduli kepada kita karena Ia tidak melakukan suatu mujizat untuk pembebasan kita, dan tidak melakukan intervensi dengan cara yang luar biasa untuk menolong kita. Pada saat ini engkau ada dalam keadaan yang sangat sukar atau berbahaya, sehingga engkau berteriak dengan sungguh-sungguh, oh, kalau saja Dia membuka langit atau surga dan turun untuk membebasanku. Tetapi Ia tidak membuka langit atau surga. Engkau telah membaca dalam biografi dari orang-orang kudus, detail-detail dari providensia yang luar biasa. Tetapi tidak ada providensia yang luar biasa yang datang untuk menolongmu. Engkau menjadi makin lama makin miskin, dan engkau menjadi makin menderita atau sakit dalam tubuhmu. Dan engkau berharap bahwa Allah mengambil metode yang luar biasa dengan kamu, tetapi Ia tidak melakukan hal seperti itu. Saudaraku yang kekasih, tahukah kamu bahwa Allah kadang-kadang mengerjakan mujizat yang lebih besar pada waktu Ia menopang umatnya dalam kesukaran,
daripada jika ia membawa mereka keluar darinya. Bagi dia untuk membiarkan semak menyala tetapi tidak terbakar merupakan sesuatu yang lebih agung atau hebat daripada memadamkan nyala api itu, nyala itu, dan dengan demikian menyelamatkan semak itu. Memang sudah kadang-kadang ada badai dan dia hentikan seperti sini. Tapi kasusnya Paulus, kisah 27, badainya dibiarkan. Jadi saudara, Tuhan punya kehendak yang berbeda-beda, dan dia tahu yang mana yang baik untuk kasus yang mana. Kasus ini dihentikan badainya, kasus itu dia biarkan badainya, dan sebagainya. Kalau pokoknya saudara anak Tuhan, percayalah dia melakukan yang baik untuk diri saudara. Dan pada waktu saudara tidak dilepaskan dari badai, berusaha tetap dalam kondisi yang terburuk melakukan hal yang terbaik. Gak mudah, kita cenderung marah, bersungut-sungut, tidak ada gunanya, makin menyiksa diri kita. Berusaha melakukan yang terbaik dalam kondisi yang terburuk. Sekarang kita masuk dalam poin E. Ada juga orang yang bukannya menginginkan mujizat, tapi hanya menginginkan supaya di tengah-tengah badai dia merasakan kehadiran Tuhan sedemikian rupa sehingga ada sukacita dan damai yang begitu hebat, yang seakan-akan menguburkan semua penderitaan yang sedang dia alami. Tapi ternyata hal itu pun tidak terjadi. Dia tidak merasakan kehadiran Tuhan, dia tidak merasa damai dan sukacita, sehingga ia menganggap Tuhan tidak peduli kepadanya. Contoh yang nyolok itu Ayub. Kita pernah bahas pada waktu eksposisi Ayub. Tidak ada damai. Bukan cuma penderitaan yang tidak karu-karuan, tetapi damainya pun tidak ada. Ya, saya lanjutkan. Ini tetap merupakan sikap yang salah. Kalau dalam kasus seperti itu menganggap Tuhan tidak peduli, tetap sikap yang salah. Karena kita harus tetap percaya kepada Allah, sekalipun dia dalam tanda petik menyembunyikan diri, kelihatan tidak peduli. Fakta tentang penderitaan dan kematian Kristus Yesus di atas kayu salib harus membuat kita tetap percaya akan kasih dan kepeduliannya terhadap kita, sekalipun kita tidak melihat dia atau merasakan penyertaannya. Ada yang lebih bagus dari yang tadi, tidak dilepaskan tidak apa-apa, tapi minta ada penyertaan Tuhan. Kita menyadari Tuhan hadir, ada damai, ada sukacita, tapi ternyata itu juga tidak diberi. Akhirnya dia anggap Tuhan tidak peduli. Kalau seperti itu tetap salah, tidak bisa dibenarkan. Dan saudara, Allah sering menyembunyikan diri. Ini sudah pernah kita bahas. Allah sering kelihatan tidak peduli. Dalam kasus seperti itu, kalau saudara memang anak Tuhan, maka pikirlah, penderitaan dan kematian Kristus di atas kayu salib, tidak peduli yang kita alami sekarang apa, arahkan mata hanya ke sana. Dia menderita dan mati di atas kayu salib untuk dosaku. Bagaimana mungkin gerangan dia tidak peduli, sungguh-sungguh tidak peduli. Itu tidak masuk akal sama sekali. Tidak peduli tapi mau mati menggantikan kita. Sekarang mari kita lihat kata-kata Spurgeon. Mungkin kecurigaan keras bahwa Yesus tidak peduli kepadamu mengambil bentuk yang lain. Aku tidak meminta Tuhan untuk mengerjakan mujizat, tetapi aku meminta dia untuk menggembirakan hatiku. Aku ingin ia menerapkan janji-janjinya kepada jiwaku. Aku ingin rohnya mengunjungi aku, seperti yang aku tahu ia lakukan kepada beberapa orang saleh, supaya rasa sakitku bisa terlupakan dalam kesenangan karena kehadiran Tuhan. Aku ingin merasakan keyakinan yang begitu penuh tentang kehadiran Sang Juru Selamat, supaya ujian saat ini akan seakan-akan ditelan dalam suatu sukacita yang jauh melebihinya. Tetapi ternyata Tuhan menyembunyikan wajahnya dari aku, dan ini membuat ujianku makin berat. Kekasih, tidak bisakah engkau percaya kepada Allah yang diam? Apakah kamu selalu menginginkan tanda-tanda atau bukti-bukti dari Allah? Haruskah kamu dielus-elus seperti anak yang manja?
Apakah Allahmu mempunyai karakter seperti itu sehingga engkau harus tidak percaya kepadanya jika wajahnya ditutupi? Tidak bisakah engkau mempercayai dia sekalipun engkau tidak bisa melihat dia? Tanda-tanda atau bukti-bukti lebih besar apa yang engkau butuhkan atau kehendaki daripada yang ia sudah berikan kepadamu dalam pengalamanmu yang lalu, atau daripada yang ia sudah berikan kepadamu dalam luka-luka yang mengalir dari juru selamat yang sekarat? Saudara, kalau dalam pengalaman hidup saya ya, pada waktu saya pertama-tama jadi Kristen, saya lebih merasakan kehadiran Tuhan dibandingkan pada saat sudah lama jadi Kristen. Mestinya kan sudah makin bertumbuh, makin kuat, makin dekat dengan Tuhan. Tapi kenapa kok perasaan akan kehadiran Tuhan itu makin berkurang? Kalau saudara juga mengalami hal seperti itu, jangan heran, karena Tuhan seringkali sembunyi. Pada waktu kita masih lemah, Dia tahu kita butuh kesadaran akan kehadirannya. Pada waktu kita bertumbuh, iman kita dewasa, Dia menganggap kita seharusnya tetap percaya akan kasih-Nya. Tidak peduli dia hanya bersembunyi. Saya pernah pergi ke mall pada suatu saat saudara. Dan di mall itu, saudara tahu mall ya, di lantai yang di atas, saya lupa waktu itu lantai 2 atau lantai 3, ada lubang besar kan, lalu bisa melihat ke dasar kan gitu ya. Lah saya di lantai 2 atau 3 itu melihat di dasar itu ada, tidak tahu itu pertunjukan, tidak tahu itu latihan, pokoknya semacam latihan akrobat ya. Ada anak-anak kecil, ada yang sangat besar, dan dengan pelatihnya, dan mereka jungkir balik pakai ya semacam bangku dan pakainya, loncat jungkir balik. Lalu apa yang saya perhatikan adalah sikap dari pelatihnya. Pada waktu yang loncat jungkir balik itu anak yang kecil, dia dekat. Pada waktu yang jungkir balik itu anak yang besar, dia menjauh. Dan dari peristiwa itu saya melihat pelatih itu melakukan satu kebijaksanaan, sama seperti yang Tuhan lakukan. Anak yang kecil tidak terlalu pintar, bisa dengan gampang dia salah lalu mengalami kecelakaan, dia siap untuk menolong. Anak yang besar, dia punya kepercayaan, dia pasti bisa. Aku tidak ada pun jungkir balik terus tidak ada apa-apa. Dia menjauh. Tuhan juga sama, saudara. Kita yang masih bayi, begitu mamanya tidak ada, nangis bayinya. Seakan-akan mama papanya terus pasti bareng nih. Tapi makin besar, makin bisa ditinggal. Nah saat dewasa kita jaga terus ya, jungkrano aja, nah seperti itu, gendeng dah. Nah Tuhan bersikap sama. Waktu saya kecil, saya memang butuh dia, dan Tuhan saya tahu, dan dia dekat, dia menunjukkan kehadirannya. Tapi waktu kita makin dewasa, dia sering kali bersembunyi, karena dia tahu kita bisa bertahan di dalam kondisi seperti itu. Jadi kalau saudara merasa Tuhan sering sembunyi, maka pikirkan bahwa mungkin itu pertanda bahwa saudara malah kondisi imannya menjadi dewasa. Tapi saya katakan ada perbedaannya. Tuannya pura-pura sembunyi, dan tuannya betul-betul meninggalkan, ya, menjauh betul-betul. Nah kalau menjauh betul-betul ini karena ada dosa, lain ceritanya saudara. Tapi kalau pura-pura sembunyi itu menguji kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak tahu bagaimana masa depan kita, khususnya berhubungan dengan wabah virus corona ini dengan semua side effect-nya. Akankah dunia dan negara kita memburuk dalam urusan wabah, dalam urusan ekonomi, dalam urusan kesehatan kita?
dalam segala hal yang lain. Tak peduli keadaan menjadi buruk, keadaan menjadi sangat buruk, asal saudara betul-betul adalah anak Tuhan. Jangan sekali-kali menganggap bahwa Tuhan tidak peduli kepada saudara. Wabah ini melakukan apapun kepada saudara, itu datangnya dari Tuhan. Lihatlah Tuhan di dalam hal itu, dan percayalah, Dia bukannya tidak peduli kepada saudara. Kalau Dia mau mati di atas kayu salib dan menderita suatu penderitaan yang begitu hebat bagi saudara, betul-betul tidak masuk akal kalau Dia tidak peduli kepada saudara dalam wabah virus corona ini beserta dengan semua side efeknya, atau dalam bencana-bencana yang lain yang saudara alami. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami sudah boleh mendengar sebagian firman. Kami juga disadarkan bahwa badai ada untuk menguji kami. Melalui mana kami bisa tahu iman kami masih kurang dan melakukan hal-hal yang dibutuhkan untuk meningkatkan. Dan Tuhan, biarlah setelah mendengar firman ini, kalau sekarang ataupun di kemudian hari kami merasa bahwa Engkau tidak peduli, kami mengira bahwa Engkau menyembunyikan diri, biarlah kami tidak mempercayai godaan setan yang mengatakan kepada kami bahwa Engkau betul-betul tidak peduli, Engkau betul-betul meninggalkan kami. Tuhan, tolong kami untuk percaya bahwa Engkau selalu peduli. Dalam bencana yang bagaimanapun, apakah wabah ini memburuk ataupun membaik, atau menghilang, atau diganti wabah lain yang lebih hebat lagi, tolong kami senantiasa melihat Engkau di dalam segala sesuatu. Dan tolong kami untuk senantiasa percaya bahwa Engkau peduli, dan segala sesuatu Engkau berikan untuk kebaikan kami. Ajar kami untuk bisa bersyukur, memuji Engkau, menyanyi memuji Engkau di tengah wabah, di tengah penderitaan, di tengah hal yang tidak menyenangkan bagaimanapun. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.